Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, yang mengatakan percaya kepada Yesus, yang mengatakan engkau pengikut Kristus, yang mengatakan engkau orang percaya, yang mengatakan aku adalah anak Allah, maka Bapak Ibu Saudaraku, ketika engkau mau mengikuti Yesus, maka Alkitab mencatat begini, barang siapa yang mau mengikut aku, harus menyangkal diri dan memikul salib. Di dalam kitab Lukas 9 ayat 23 dikatakan, kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, baru mengikut Kristus. Saudaraku, ada kalimat mengatakan harus menyangkal diri. Sebagai umat percaya yang engkau berkawak-kawak mengatakan aku adalah orang percaya, maka di sini akan teruji kepercayaanmu Bapak Ibu Saudaraku. Apakah engkau sebagai umat Tuhan siap menyangkal diri? Terkadang sebenarnya saudaraku sebagai hamba Tuhan, saya memiliki kesedihan yang sangat luar biasa terhadap jemaat-jemaat Tuhan. Apalagi saudaraku, selama pandemi 2 tahun ini, berapa banyak jemaat Tuhan yang mungkin kekeringan dalam kehidupannya, tandus dalam hidupnya. Yang dulu ya semangat ibadah, sekarang mungkin tidak. Yang dulunya hanya online, saudaraku berkata akan bisa online, gereja kan sudah online, ngapain ke gereja? Di rumah sajalah, kan sudah cukup ibadah di rumah dengan online. Terkadang saya memiliki hati yang sedih melihat tipikal jemaat-jemaat, gereja-gereja atau anak-anak Tuhan akhir-akhir ini. Yesus berkata, kalau kau mau ikut aku, hai anak Tuhan, kalau engkau mengikut aku, hai Charles Manurung, engkau dikatakan saudaraku dalam Alkitab harus menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya Bapak Ibu berkata tidak untuk kesenangan pribadimu. Berkata tidak untuk kepuasan hasratmu. Menyangkal diri berkata tidak untuk kesenangan pribadimu. Gampang enggak? Enggak gampang. Itu enggak mudah. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, ngikuti Yesus itu memang berat. Kita harus menyangkal diri. Berkata tidak untuk kesenangan pribadi. Saya masih ingat persis Bapak Ibu Saudaraku. Waktu itu tahun berapa saya lupa, tahun 2017 kah? Tahun 2018. Saya 17 ya kalau nggak salah ya. Tahun 2017. 2016 atau 17. Saya mau beli motor Ninja Bapak Ibu Saudaraku. Motor Ninja yang cc-nya 250 cc yang gede itu. Itu harganya kalau nggak salah dulu 60-an juta harganya. Saya katakan sama istri saya, Mi, saya mau beli motor Ninja. Keren, luar biasa. Saya punya uang. Alasanku kepada istri saya berkata, supaya bisa pelayanan cepat ke cabang-cabang gereja, yang cabang-cabang gereja kami, GB Karisma. Karena ada gereja cabang-cabang kami jaraknya ada 1 jam, ada yang lebih kurang 45 menit, Bapak Ibu Saudaraku. Saya katakan sama istri saya supaya cepat pergi pelayanan. Alasannya mantap. Tapi sebenarnya daging saya, Bapak Ibu Saudaraku. Maka istri saya berkata, oh enggak bisa. Kalau memang papi mau beli motor, beli itu motor sepeda motor Supra. Supra Bapak Ibu yang 120, saya kurang tahu 125 cc kah Supra itu. Maka saya bilang sama istri saya, masa Mi sekelas saya motor Supra? Saudaraku yang kekasih, pada saat itu hatiku sedih. Hatiku sedih. Akhirnya uang itu Bapak Ibu Saudaraku, Ibu serahkan ke pelayanan gereja, bukan dipakai ke yang lainnya. Gak enak, enggak enak. Punya uang, mampu beli motor, tapi dilarang. Enak enggak? Enggak enak.
Dengarkan baik-baik. Sebagai pengikut Kristus, Anda harus siap menyangkal diri. Berkata tidak untuk kesenangan pribadi, bro. Berkata tidak untuk kepuasan pribadi, bro. Memang tidak enak. Sakit ya. Saya sudah bayangkan Bapak Ibu saudaraku naik sepeda motor itu yang keren itu. Rum, rum, weh. Bayangkan seperti filmnya Sarul Khan. Rum, sambil bernyanyi. Sumpah sepae, humul kecae, he mere janeha, kuci kuci kutahe. Tetapi tidak kesampaian Bapak Ibu saudaraku. Saya harus siap menyangkal diri. Berkata tidak untuk kesenangan pribadi. Ada banyak hal yang lain lagi Bapak Ibu saudaraku, yang harus saya lalui untuk menyangkal diri, untuk berkata tidak untuk kesenangan pribadi. Suatu saat Bapak Ibu saudaraku ada yang mencibir saya. Oh Pak Pendeta, katanya Pak Pendeta besar, Pendeta Charles Manurung, Pendeta besar. Masa tidak bisa berangkat ke Israel? Saudaraku yang kekasih, bukan tidak bisa saya berangkat ke Israel. Hari ini pun saya bisa berangkat ke Israel. Saya punya uang. Tetapi Bapak Ibu saudaraku, saya mau katakan kepada Anda, saya lebih mementingkan pelayanan Tuhan yang ada di tempat yang Tuhan percayakan kepada saya. Buat ngapain saya berangkat ke Israel Bapak Ibu, sementara pekerjaan Tuhan di sini banyak yang diperlukan untuk pelayanan gereja Tuhan. Itu namanya menyangkal diri. Bukan untuk kepuasan Bapak Ibu saudaraku. Karena saya tahu ada waktunya saya nanti berangkat ke Israel. Oleh karena itu saudaraku, perjalanan yang kulalui sebagai pengikut Kristus, perjalanan yang kulalui sebagai seorang hamba Tuhan, perjalanan yang kulalui sebagai seorang pendeta, bukan hal yang mudah. Dan hari ini ketika Tuhan percayakan kepadamu hal yang banyak, hal yang besar, maka engkau harus siap menyangkal diri. Berkata tidak untuk kesenangan dagingmu. Berkata tidak untuk kepuasan hasratmu. Berkata tidak Bapak Ibu untuk kepuasan ambisimu dalam hidup. Itu bukan hal yang mudah. Kalau kau mengikuti Yesus, harus siap menyangkal diri. Bapak Ibu saudaraku, saya sebenarnya bisa beli handphone iPhone. Tetapi saya lihat pekerjaan Tuhan lebih membutuhkan. Hal-hal yang seperti ini kelihatannya Bapak Ibu sepele. Tetapi saya mau katakan saudaraku yang kekasih, mari bersama-sama, jangan hasratmu yang kau puaskan, tapi lihatlah pekerjaan Tuhan yang besar yang Tuhan percayakan kepadamu. Jangan takut menabur untuk pekerjaan Tuhan, karena pada saat waktunya engkau akan menuai apa yang kau tabur. Oleh karena itu saudaraku, mengikuti Yesus, maka Yesus berkata harus menyangkal diri. Siapkah engkau? Haleluya.